Ke komputer aja kali ya Teh ya. Ah, Ini ke ah, komputer ya Teh ya. iya ini ke komputer. Hah, Kira bentar, bentar, teman-teman bentar, udah bentar. pada masuk nih 10 Panik ya. nih, Tadi panik. siapa ya? Masya Allah. Apa Teh? Nggak apa-apa. Ah, tarik nafas, tarik nafas. Saya Nah, nafas dulu. grounding, grounding. Teman-teman udah pada udah pada masuk. Minum dulu Teh, nggak apa-apa minum dulu benar. Sebentar jadwal. Iya, hari ini insya Allah nggak ada yang pakai sih sepertinya ya. Oke, ya insya Allah. Ya, kita lanjut lagi ya. Maafkan. Oke. Nah, jadi di talent mapping ini kita punya peta bakat seperti ini gitu ya. Terus masing-masing tema bakat ini, thinking, influencing, striving, dan relating itu punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Jadi tadi aku review sedikit orang-orang dengan thinking talents-nya dominan itu butuhnya pemahaman ya, logika gitu. Terus influencing butuhnya berdampak, butuhnya bisa memimpin, mengambil kendali, ya, butuhnya menginspirasi gitu. Nah, orang-orang dengan relating butuhnya koneksi. Dia butuh banget sama yang namanya keintiman dengan pasangan, keluarga, sahabat gitu ya, termasuk dengan Allah gitu. Nah, itu orang-orang relating. Nah, sama orang striving itu pencapaian. Dia butuh yang namanya achievement, ngelakuin hal setiap hari bergerak gitu ya, checklist itu penting buat orang striving gitu. Nah, tapi kenapa tadi kok kayaknya aku merata sih menyebar gitu ya? Maksudnya aku ngerasain yang thinkingnya iya, yang influencingnya iya, yang relatingnya iya gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa juga gitu. Eh Kenapa? Karena kan masing-masing em, thinking talent si temanya ini kan bakat-bakatnya beda-beda tuh. Bisa jadi memang sebarannya merata kayak gitu, nggak ada yang dominan. Kayak Bubu nih kan dominan di thinking, tapi sebenarnya di influence sama relatingnya juga ada merah-merah nih gitu. Kayak gitu. Nah, jadi udah mulai dicatat ya sekarang ya. Kira-kira yang kerasanya yang mana nih di buku catatannya ya? Apakah aku lebih dekat sama ibu A yang thinkingnya dominan atau B gitu butuh koneksi dengan Allah dan dengan keluargaku, dengan teman-temanku atau C butuhnya achievement, pencapaian atau ibu D yang butuhnya tuh berdampak, menginspirasi orang gitu ya, mempengaruhi orang lain gitu. Nah, lanjut dulu. Nah, gini. Jadi sebenarnya relating, thinking, striving, influencing ini punya kekuatan inti ya yang tadi ya. Kalau relating itu koneksi, kalau thinking itu pemahaman, striving itu pencapaian, influencing itu dampak. Nah, kalau masih belum abstrak nih, masih belum ngeh gitu ya, kita yang mana, coba kita lihat shadow talents-nya gitu ya. Nah, kalau dalam kendali fitrah, orang-orang dengan relating ini, dia merasanya selalu terhubung sama orang lain dan Allah. Tapi, kalau ke trigger nih, hal pertama yang muncul di otaknya, hal yang pertama yang dia rasakan adalah semua orang meninggalkanku. Allah juga meninggalkanku, gitu ya. Kayaknya nggak ada yang ngerti perasaan aku deh. Aku sendirian, gitu. Nah, clue-nya tuh aku sendirian, aku diabaikan. Ada nggak teman-teman yang kalau ke-trigger sesuatu tuh langsung yang ada di pikirannya pertama kali itu kayaknya semua orang meninggalkanku ya, Allah juga meninggalkan aku ya gitu, nggak ada yang ngerti perasaan aku ya. Nah, mungkin teman-teman relating gitu, tapi ada juga yang thinking kalau dalam kendali fitrah dia bisa memahami dan merencanakan semuanya, pakai logika banget orangnya. Nah, kalau dalam kendali trauma, kalau ke trigger dia bisa overthinking, bisa jadi analytical, semua dianalisis, semua dipertanyakan. Kenapa sih kok bisa kejadian lagi ya? Gitu sama aku. Kenapa sih aku begini? Kenapa sih aku begitu? Gitu. Terus kenapa sih pola yang sama terulang lagi gitu kan? Yang zaman dulu pernah kejadian, kejadian lagi. Apakah ini selamanya harus seperti ini? Gitu. Itu orang-orang thinking kayak gitu. Nah, orang-orang striving dalam kendali fitrah, mereka tuh pengen mencapai sesuatu dan melakukan tindakan bermakna gitu kan. Pengen achieve gitu. Nah, tapi dalam kendali trauma, mereka seringnya jadinya panik gitu, panikan gitu. Dan merasa harus memperbaiki semuanya sekarang. Dan sering merasa bersalah.
pengen ngambil eh, permasalahan orang lain menjadi tanggung jawab dia juga gitu, merasa bertanggung jawab sama kondisi yang dialamin sama orang lain. Nah, itu orang-orang striving. Terakhir, influencing. Dalam kendali fitrah, dia merasanya aku memimpin, menginspirasi, dan berdampak. Tapi ketika dalam bayang-bayang trauma atau lagi ke-trigger, hal yang dirasakan pertama dan utama adalah kayaknya aku tuh nggak penting ya, hidup aku tuh nggak bermanfaat lah. Udah aku mati aja gitu. Ada nggak teman-teman ya? Nauzubillah min dzalik. Tapi sering kepikiran seperti itu. Kayak nggak ada manfaatnya ya. Nggak bisa bantu orang lain. Kayaknya aku tuh cuman korban aja. Nggak ada yang peduli sama yang aku lakukan atau aku katakan gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, teman-teman ada yang relate nggak? Kalau yang tadi kan kayaknya abstrak banget ya. Kalau sekarang ada nggak yang relate sama kalau ke-trigger jadinya kayak gimana? Coba kalau ada yang mau share mungkin di kolom chat, udah ada yang relate belum nih sama empat Saya boleh tema ini? langsung nyalain mic sama kamera ya buat interaksi langsung ya tuh ya. Boleh-boleh juga. Ini ada di Mbak Aisyah Kartika. Jadi kebayang Ya, kalau gini relating banget iya, ngerasain sendiri Mbak ya. Ais tuh orang relating banget. Dia pasti langsung ngerasa sendiri ya, begitu ke-trigger. Dan yang lucunya tuh kan kalau trauma tuh kan misalnya ke-trigger tuh bisa segala hal ya, bisa men-trigger kita ya dalam berbagai topik ya. Tapi lucunya, uniknya ya maksudnya ya, si respon kita tuh apapun triggernya, biasanya tuh pasti ini yang ada dominan gitu ya. Triggernya apa, tapi tiba-tiba tuh, ih kok dia gitu sih, ninggalin aku jadi ngerasa sendiri nggak punya yang ngedukung aku. Padahal mah sebenarnya bukan itu masalahnya, tapi itu yang dia pikirin pertama kali gitu. Kayaknya aku tuh nggak bermanfaat ya, gitu. Iya, Mbak Eci ya, striving ya, sering ngerasa bersalah. Ibu-ibu tuh pasti banyak banget yang responsibility-nya nomor satu. Entah mengapa ibu-ibu tuh banyak banget dan akhirnya merasa kayak semua beban tuh harus dia yang memegang gitu ya, memikul gitu ya. Apapun yang terjadi sama orang-orang yang disayang tuh kayaknya rasanya itu kayaknya salah aku deh gitu. Aku harus memperbaiki itu deh gitu. Anak jatuh di sekolah, suami ada gagal dalam pekerjaan, rasanya tuh kita gitu yang salah kayak gitu. Aku kayaknya harus tes ulang TNA nih. Kok aku Udah tadi, aku kira tadi aku yang relating, tapi kan aku kemana sama TDC influencing ya. Tapi influencing banget ya. Enggak juga tapi sekarang ya, Mbak. Yang iya, tadi. tapi di mungkin kalau di influencing aku ngerasanya kayak, oh aku sekarang udah nggak ada peran nih di komunitas ini, jadi sepertinya Mm-mm. aku harus cari peran yang lain di apa di satu hal gitu. Aku ngerasa Mm-mm. kalau itu nggak tahu tuh yang mana kira-kira kalau peran tuh maksudnya ke Iya, koneksi apa iya. dampak gitu ya. Influencing Oh berdampak tetap gitu. berarti ya, Tetap. baiklah. Ibu nice driving ya. Kalau Mbak Sonia, Hmm, iya rasakan sendirian ya. Mm-mm. gitu Bener. Bahkan relating kalau ya. bubu tuh kan konektivitasnya nomor satu ya. Jadi secara natural tuh ya, kalau misalnya ada sesuatu ke trigger, itu nauzubillah min zalik ya langsung kayak Allah ya Allah, Allah kemana sih kok Allah ninggalin aku sih gitu kan. Padahal pas sudah sadar tuh, kan Allah tuh selalu ada ya. Tapi kok respon traumanya langsung begitu loh gitu, langsung ini banget. Iya, bisa berubah, Mbak, kalau kita mengalami perubahan yang signifikan di hidup kita gitu. Misalnya dari nggak belum menikah, menikah, yang nggak punya anak, belum punya anak, terus punya anak, atau pindah rumah, atau ditinggal seseorang yang kita sayangi banget gitu. Jadi benar-benar hidup kita tuh berubah, bisa juga berubah gitu. Tapi berubah itu bukan bakat kita berubah ya, bukan diri kita berubah ya, fitrah kita nggak berubah, tapi cara kita memahami diri sendiri yang berubah. Makanya kan, kenapa ujian itu sebenarnya penting untuk mengarahkan kita kembali ke fitrah, karena dengan semakin banyak ujian, semakin deep, semakin sulit ujian itu, kita tuh jadi kayak semakin murni gitu loh, semakin deket ke fitrah kita gitu, jadi kayak semakin mengenal diri kita sendiri, kayak gitu. Masya Allah. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ya, kemarin kita udah bahas juga setiap orang berbuat dengan pembawaan masing-masing. Maka
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi bicara tentang bakat ini ya sebenarnya kita bukan mengada-ngada ya, tapi Allah sendiri yang bilang kalau setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Makanya awareness itu tuh penting banget karena kalau kita nggak kenal diri kita sendiri itu bakal repot ya kesananya. Gimana kita respon traumanya aja udah beda-beda gitu ya. Terus berarti kan terapinya juga beda-beda ya, nggak mungkin sama sama orang lain kayak gitu. Terus ada yang satu orang journalingnya khusus tentang eh, perasaan dia, ya kan? Hari ini aku merasakan ini, hari ini aku merasakan ini. Kalau orang tinggi kan jurnalnya tuh aku merasa marah. Kira-kira apa sih yang membuat aku marah? Iya, tadi anak aku numpahin air, jadi aku marah. Padahal kan sebenarnya nggak usah marah ya. Coba deh aku lihat lagi ke belakang. Kira-kira apa sih akar dari rasa marah ini? Orang tinggi kan perlu itu ya logika. Tapi orang striving, si journaling ini adalah untuk menuliskan achievement dia apa aja gitu. Mungkin kenapa Teh Ismi juga seneng banget bullet journaling ya si Bujo ini mungkin untuk mewadahi itu juga Teh gitu. Bisa ke tracking, udah ngapain aja, apa yang belum kekerjain gitu. Jadi beda-beda journaling tapi beda-beda gitu tujuannya. Nah, lanjut lagi. Nah, langsung kita masuk ya. Apa sih kata Quran tentang peta healing kita gitu. Mengenal Quranic Healing Protocol melalui surat Ad-Duha. Ini luar biasa banget teman-teman. Pertama kali mengetahui tentang protokol healing berdasarkan Quran ini ketika tahun 2020 nonton trauma seriesnya Yakin Institute. Itu kok luar biasa banget ya karena bertahun-tahun sebelumnya tuh Bubu adalah eh pasien tetap bukan pasien klien tetap psikolog yang di PIP Unpad ya gitu terus sering dapat terapi kayak CBT, journaling dan lain sebagainya terus pas nonton surat Aduha ini gitu kajiannya bener-bener yang pernah dikasih PR sama psikolog itu ada semua di sini gitu jadi Masya Allah ternyata Quran itu beneran buku psikologi ya gitu. Ternyata buku psikologi juga gitu, bukan hanya buku sains, buku matematika, buku hukum, tapi buku psikologi juga gitu. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, kalau kita bicara tentang aduha, tentang apa sih aduha itu? Nah, konteksnya adalah masalah atau krisis yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal kenabiannya. Pernah suatu waktu wahyu itu berhenti dalam waktu yang lama, gitu kan? Dalam waktu pertama kali ya, waktu di awal-awal. Nah, kemudian orang kafir Quraisy tuh mengejek tuh, Tuhan kamu telah meninggalkanmu tuh, katanya gitu kan em, kamu ditinggalin gitu. Dia udah nggak sayang sama kamu kali gitu. Nah, Rasulullah tuh kan sedih ya. Sedih karena dia nunggu kan. Dia selalu menunggu. Waktu itu kan wahyu datangnya pelan-pelan ya. Rentang waktunya lama-lama baru datang lagi. Nah, udah mah dia tuh lagi sedih nunggu kapan ya wahyu datang lagi. Taunya diejek juga kan. Kayak gitu. Jadi dia langsung ngerasa sendirian. Iya, jangan-jangan Allah ninggalin aku nih. Kayaknya wahyu akan berhenti turun ya. Dan meragukan semuanya sekaligus bertanya-tanya. Apakah benar seperti ini ya Allah gitu. Nah pasti teman-teman dan saya juga familiar dengan kondisi ini ya. Sering ngerasa sendirian, sering ngeraguin diri sendiri, bertanya-tanya gitu. Kok kenapa kok sulit banget ya di awal-awal fase healing kita ini kita nggak tahu harus ngapain gitu. Apakah kita akan pulih gitu ya rasanya ngedown banget, kayaknya stuck banget dan lain sebagainya. Nah, maka lewat duha ini Allah memberikan solusi. Respon Allah itu ternyata spesifik. Bukan cuman Allah itu dekat loh atau udah sabar aja gitu, udah ikhlasin aja gitu. Itu kan saran yang sangat generik ya, umum ya. Tapi nanti kita lihat apa yang Allah bilang di surat ini. Ternyata ada 4 fase healing di surat ini. Dan masing-masing fase berbicara pada masing-masing tema bakat yang tadi. Luar biasa nggak sih teman-teman? Itu benar-benar Masya Allah ya, kita tuh benar-benar dimention banget gitu di Quran ya, si bawaan-bawaan kita ini, si fitrah kita ini. Al-Quran tuh benar-benar, Allah itu benar-benar menotis bahwa emang semua manusia tuh diciptakannya unik gitu. Kita semua tuh unik gitu. Jadi ada healingnya tuh, metode healingnya ya beda masing-masing gitu. Nah, kita langsung masuk. Nah, sebelum masuk kita mau lihat dulu summary-nya.
Yang pertama itu ada fasenya ada 4, ada keterkaitan dengan tema bakatnya. Langsung aja kita masuk ya, biar langsung ya. Jadi intinya setiap fase berbicara pada tema bakat yang berbeda, maka peta healing kita itu unik, proses healing kita itu sangat personalized. Nggak bisa disamain, semuanya sama itu nggak bisa. Nah, fase satu attachment, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang menarik nih, kan artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Yang dipakai di sini ma wadda'aka gitu kan. Meninggalkan engkau gitu. Nah, yang dipilih sama Allah tuh meninggalkannya, kata wadda ini artinya tuh ada dua orang yang sangat mencintai ya, kayak si Romeo dan Juliet gitu ya yang sangat mencintai banget tuh mereka dua orang yang sangat mencintai terus berpisah gitu. Nah, itu tuh meninggalkan di situ tuh dalam konteks dua orang yang saling mencintai gitu. Kebayang nggak Allah bilang gitu ke Rasulullah? Berarti kan Allah tuh sayang banget loh sama Rasulullah gitu ya. Dan dalam konteks ini kan buat kita juga ya Al-Quran ya. Berarti Allah tuh sesayang itu loh sama kita. Dia tuh mencintai kita banget gitu ya. Makanya dipilihlah kata ini. Terus Rob buka Tuhanmu. Sebenarnya kan kalau di dalam Al-Quran Tuhan itu kan bisa segala macam ya. Kayak Al-Khaliq atau Al-Malik gitu. Cuman yang dipakai di sini Robbi. Rob buka gitu. Tuhanmu. Rob buka itu kan orang yang Allah yang sangat menjaga kita ya, menjamin kita yang sayang banget dari kita dalam rahim sampai sekarang yang bener-bener em, em, memenuhi kebutuhan kita walaupun kita nggak minta gitu. Tapi Allah memenuhi itu kayak nafas kita kan nggak minta ya. Terus kayak sistem organ tubuh kita berjalan gitu ya, beroperasi walaupun kita lagi tidur itu kan kita nggak minta tapi Allah menjaga kita gitu. Dan di sini Allah menggunakan kata Robbi gitu. Berarti yang sayang banget sama kamu gitu. Jadi Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dalam psikologi kita kenal istilah attachment kelekatan. Maka ketika trauma terapi, ketika kita ke psikolog, yang pertama kali dibangun itu adalah attachment gitu ya. Rasa nyaman, rasa aman, rasa secure gitu. Karena kalau udah ada attachment itu barulah ya hati terbuka, pikiran terbuka, jadi bisa menerima masukan, bisa menerima terapi kayak gitu. Nah, kelekatan ini bisa ditebak berhubungan sama tema talents yang mana? Ada yang bisa tebak? Relating, striving, thinking, atau influencing? Ya, Relating. betul, 100. Masya Allah. Ya, betul, relating ya. Jadi buat teman-teman yang relating, inilah ayat buat teman-teman. Masya Allah. Nah, ini ya. Misalnya nih, talent sales connectedness, developer, empati. Misalnya kalau dalam kendali trauma, connectedness itu selalu berpikir kayaknya Allah meninggalkanku karena aku tuh terlalu banyak dosa ya, gitu. Nah, dengan ayat ini kayak di realignments, dipulihkan bahwa Allah tuh nggak pernah pergi loh. Kita tuh selalu terhubung, gitu. Kita tuh nggak pernah kepisah, gitu. Aku tuh lebih dekat daripada urat nadimu loh, gitu. Jadi buat orang connectedness, Masya Allah, iya ternyata aku tuh terkoneksi banget ya sama Allah gitu. Nah, buat orang developer, selalu self-kritik. Aku tuh kayaknya selalu ngecewain orang lain. Aku tuh nggak layak dicintai. Tapi ayat ini membawa angin segar bahwa aku menjagamu tanpa syarat karena aku adalah Robmu. Aku adalah yang selalu menjagamu setiap saat gitu, setiap helaan nafasmu. Orang-orang empati selalu bilang, aku nggak ada yang memahami rasa sakit aku gitu ya. Aku tuh sakit banget loh, tapi kayak nggak ada yang paham. Tapi ayat ini bilang ke kita, aku memahamimu, aku merasa denganmu, gitu, Masya Allah. Maka, Tazkiyatun Nafs melalui talent realignment ya yang pernah kita bahas 3A itu di fase awareness menyadari shadow talent sebagai respon trauma. Jadi itu dulu sebenarnya ya teman-teman ya yang harus dibangun ya bahwa sebenarnya shadow talents kita tuh benar-benar respon trauma kita tuh unik banget sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan bakat kita. Terus menerima bahwa nih yang shadow talents ini tuh sebenarnya punya maksud baik yaitu melindungi kita dari rasa sendiri dan merasa ditinggalkan karena si survival mode itu kan. Dan action akhirnya kita harus membangun hubungan dan kepercayaan lagi pada Allah. Nah, untuk orang-orang relating, jiwa akan pulih ketika merasa aman dan dicintai. Betul ya?
Maka ayat ketiga ini menjadi obat bagi jiwa kita yang merasa sendiri dan terabaikan. Hati kita membutuhkan rasa aman sebelum otak kita bisa berpikir dengan jernih. Gitu. Jadi buat orang-orang dengan relating talents ini butuh banget terkoneksi sama Allah gitu, memperbaiki koneksinya dengan Allah. Ini untuk relating talents. Terus yang kedua, fase yang kedua perspective shift, yang artinya ayat 4 dan 5 dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas gitu. Nah, ayat ini, dua ayat ini bicara atau lagi mention si para thinking talents gitu ya, yang selalu terjebak dengan overthinking, terjebak dengan pikiran yang itu aja, rumination, analyzing, paralyzing ya. Jadi kayak nggak bisa move on, tapi terus bertanya-tanya kenapa sih gitu. Kayaknya aku nggak ada harapan lagi ya ke depannya. Aku selalu terpuruk kayak gini. Aku selalu berulang terus, polanya sama terus gitu kan. Nah, di ayat ini apa yang mau Allah sampaikan ke kita? Nah, untuk orang analitikal, nih lihat nih, kan kalau thinking talents itu kan butuhnya bukti ya, fakta dan bukti gitu. Kata orang analitikal, lihat nih, semua bukti itu memperlihatkan aku tuh gagal, aku tuh orang yang gagal gitu ya, menyedihkan gitu. Terus ayat ini tuh bicara, bener gak sih kamu tuh selalu menyedihkan? Bener gak sih kamu tuh selalu gagal? Coba deh, sekarang kamu lihat, ada nggak bener-bener bukti yang menunjukkan bahwa kamu itu tumbuh gitu? Karena kan Allah bilang, eh, kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan ya. Coba teman-teman sekarang yang thinking talents mungkin suka fokusnya ke em, permasalahan gitu ya, ke kenapa ini semua terjadi. Tapi pernah nggak teman-teman fokus, trauma yang aku hadapi ini sebenarnya ada nggak sih kebaikan di dalamnya gitu. Kalau kita bicara growth ya, yang kemarin kita share di grup, sebenarnya kan si trauma ini kan membuat kita growth ya, kapasitas kita membesar ya gitu. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Berarti kan sebenarnya kita tuh tumbuh gitu. Dan learner aku tuh harus biasa ya, kalau learner tuh shadow talentsnya aku harus mempelajari segala hal. Kayaknya aku butuh baca buku banyak, aku butuh ngikutin pelatihan ini itu ini tuh gitu biar aku bisa healing gitu. Tapi ayat ini bilang kamu akan belajar sambil melakukan sesuatu gitu ya, learning by doing gitu. Akan ada banyak bukti kecil setiap hari. Kayak gitu. Terus orang konteks juga selalu bilang, kayaknya sejarah tuh selalu berulang ya. Aku selalu ditinggalkan gitu. Polanya sama terus gitu. Tapi lihatlah ke belakang, kamu dilindungi bukan ditinggalkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita disuruh lihat ke masa depan bahwa trauma ini tuh sebenarnya nggak selalu buruk, tapi pasti selalu ada em, hal-hal kebaikan gitu ya. Makanya kita disuruhnya perspektif shift, ya perspektif shift di em, dua ayat ini, yang artinya kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Em, yang dibutuhkan banget oleh thinking talents. Tadi juga sama, ini awareness-nya sama, menyadari shadow talent sebagai respon trauma, terus acceptance-nya, kita punya limiting belief, aku nggak akan bisa gitu ya. Dan pikiran negatif membuat kita selalu overthinking, dan itu adalah cara jiwa kita untuk melindungi diri dari kekecewaan. Actionnya belajar melihat dari perspektif lain yang lebih memberdayakan, perspektif shift gitu. Dan jiwa akan pulih ketika bisa melihat logika dan fakta. Maka ayat 4 dan 5 ini memberikan struktur berpikir yang lebih memberdayakan. Jiwa kita membutuhkan pemahaman dan ayat ini membantu kita melihat logikanya. Dan benar-benar terbukti banget sama Bubu ya. Bubu udah em, saat ini semester 4 Islamic Psychology. Jadi dengan mempelajari psikologi ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, justru jadi metode healing terefektif. Kenapa? Karena ternyata belajar kenapa, bagaimana, mengapa terjadi seperti ini tuh benar-benar membantu Bubu untuk membentuk ulang perspektif gitu ya. Dari yang trauma tuh tadinya nggak ada ilmu sama sekali tentang itu, tentang jiwa. Nah sekarang tuh udah ada sedikit-sedikit ya. Ternyata banyak tahu juga. Jadi dengan perspektif yang berbeda ini justru jadi lebih bersyukur, jadi bisa lebih dapat healing, apa proses healingnya juga jadi mengalami kemajuan yang luar biasa gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi em,
nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Karena ternyata thinking talents ya butuh otaknya berpikir gitu. Jadi ketika teman-teman punya analytical, ya analytical yang ini, biasanya teman-teman tuh pasti berpikirnya kayaknya kalau misalnya kalau aku mau pulih dari trauma, analyticalnya coba deh aku offin dulu aja gitu ya. Aku berhenti untuk bertanya-tanya kenapa, kenapa, dan kenapa gitu. Nah, daripada kayak gitu, kenapa nggak perspektifnya diubah? Kita kenapa nggak perspektifnya diubah jadi apa yang udah terjadi ini coba sekarang aku pertanyakan apa yang udah aku dapatkan dari sini gitu ya, atau misalnya menganalisis ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah gitu ya. Nah gitu, jadi diubah gitu perspektifnya. Gimana sampai sini ada yang em, udah relate? Kita lanjut dulu ya ke fase 3, ada evidence gathering, mengumpulkan bukti. Ini buat orang-orang striving, ya, yang butuh achievement, yang butuh pembuktian bahwa mereka tuh berharga, mereka tuh udah ngelakuin sesuatu loh, nggak diem aja gitu kan. Nah, ini bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Sebuah bukti ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nah, hubungannya dengan striving talents. Nah, activator ini itu kan pasti pengennya aku harus memperbaiki semuanya sekarang ya. Aku tuh panik, aku tuh harus ngelakuin apa sih gitu. Dan ayat ini membantu dengan satu langkah bijaksana dan terbimbing setiap hari. Karena kamu tuh terbimbing loh, gitu kan. Allah tuh selalu membimbing kamu gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang responsibilitasnya tinggi, pasti sering banget aku mengecewakan semua orang, aku bersalah. Tapi ayat ini mengingatkan kita, kamu bertanggung jawab atas penyembuhanmu sendiri. Gitu, kamu nggak bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi, apalagi yang di luar kontrol atau kendalimu. Dan achiever, aku tidak memiliki pencapaian apapun. Tapi ayat ini membantumu dengan kamu telah bertahan hidup dan itu adalah pencapaian loh. Kamu masih bangun pagi dengan semangat, mengikuti kelas ini, itu berarti pencapaian kamu loh, sebuah progres dari healing journey kamu loh, small wins setiap hari. Masya Allah. Dan tazkiyatun nafsnya, tigaannya, awarenessnya juga sama tadi, awareness terhadap shadow talents. Terus acceptance, karena kadang-kadang striving talents ini kan secara fitrah tuh harusnya orangnya semangat ya, energik. Tapi kalau dalam bayangan trauma, dia itu justru jadi mager, nggak mau gerak gitu ya, nggak mau bikin to-do list, karena jadi nggak percaya diri, takut kecewa gitu. Dan actionnya kira mengambil aksi kecil setiap hari untuk membuktikan bahwa kita tuh bisa loh dengan seizin Allah gitu. Bahwa kamu tuh selalu bisa loh karena ada Allah yang selalu melindungi kamu, memberikan petunjuk dan memberikan kecukupan. Itu tuh berarti udah cukup banget loh gitu. Bukti-bukti yang sangat cukup buat orang-orang striving. Nah, orang-orang striving akan pulih ketika bisa bergerak dan melihat hasilnya. Maka ayat 6, 7, dan 8 ini memberikan bukti-bukti pencapaian diri. Bukan melalui pikiran, bukan melalui perasaan, tapi melalui tindakan. Itu yang dibutuhkan oleh teman-teman yang striving talents. Harus bergerak. Yang terakhir, ada activated behavior. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, ini berarti sisanya adalah influencing talents. Ya, di communication itu sering oversharing kalau misalnya shadow talents ya. Sering cerita-cerita tentang rasa sakit kita, kayaknya mengeluh terus gitu. Nah, ayat ini membantu kita, coba kamu ceritakan perjalanan healing kamu. Ceritamu pasti bisa membantu orang lain gitu. Terus significance, aku adalah korban, ceritaku tidak bermakna. Tapi ayat ini membantu kita dengan kamu adalah penyintas, ceritamu membuat dampak dan kamu penting gitu. Komen aku mengendalikan karena aku panik, tapi ayat ini merealignment dengan kamu memimpin dengan teladan, kamu memerintah melalui integritas. Jadi fase 4 ini, ayat ini tuh kayak ngajak kita tuh buat action gitu. Karena kan kayak influencing itu kan action ya. Dia tuh baik dari ucap ataupun lakunya itu intinya adalah dia action, pengennya berdampak, gitu.
kayak gini. Nah, maka acceptance-nya itu di influencing talents yang harusnya berdampak, biasanya mereka tuh menjadi senyap gitu, nggak berani ngomong, nggak berani berbuat sesuatu, karena untuk melindungi diri mereka gitu ya, ketika ada di survival mode, maka actionnya adalah ucap dan lakumu adalah proses healingmu dan akan memberikan dampak baik pada orang lain. Maka yang menjadi menarik untuk influencing talents ini sebagai proses healingnya mereka tuh wajib banget untuk membantu orang lain karena proses healingnya nggak akan lengkap tanpa membantu orang lain karena di saat itulah mereka merasa utuh gitu karena bisa berdampak bisa bermanfaat buat orang lain gitu bisa langsung action kayak gitu Insya Allah. Nah ini kira-kira summary-nya. Nah, dari fase 1, 2, 3, 4 ini, kira-kira yang mana nih? Yang teman-teman udah semakin mantap, kayaknya aku mau mulai perjalanan healingnya dari fase yang ini, gitu. Yang attachment kah, perspective shift, atau evidence gathering, activated behavior, yang mana kira-kira? Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Laila. Gimana teman-teman? Atau masih bingung nih? Ya, Mbak Titin tuh striving banget ya. Mbak Ais relating, thinking betul. Mbak Yusi attachment. Masya Allah, Mbak Laila relating. Iya, attachment. Mbak Sonia influencing, Masya Allah, iya. Kelihatan banget ya Mbak Sonia mah influencing banget. Iya, jadi kadang-kadang teman-teman, em Taismi juga nih udah mulai bikin-bikin event kan kemarin ya. Nah, kadang teman-teman kayak gini yang influencing ya, apalagi enggak sih semuanya. Jadi mikirnya tuh gini, kayak aku tuh em, pengen bantu orang, tapi gimana dong cara bantu orang? Kayaknya diri aku sendiri tuh masih dalam bayang-bayang trauma banget ya, masih ke-trigger banget, masih payah banget deh. Pokoknya kayaknya nggak bermanfaat banget gitu hidup aku. Nah, sedangkan kan Allah udah nitipin potensi itu ke kita ya semakin kita nggak percaya diri, semakin kita terus-terusan enggak aku nggak akan pakai dulu deh gitu nungguin aku pulih dulu, sembuh dulu gitu. Tapi kan ternyata yang Allah pengen itu kan kita menggunakan mengaktualisasikan potensi-potensi kita ini setiap hari loh gitu untuk kembali ke jalan fitrah gitu. Ketika kita sudah kembali jalan fitrah, maka insya Allah nanti Allah bukakan pintu pintu kebaikan buat kita, pintu kesembuhan itu gitu ya. Dan jadi teman-teman juga mungkin udah ngeh nih karena Bubu punya influencing juga. Jadi sebenarnya belajar bareng ini, sharing session kayak gini tuh sebenarnya adalah bentuk Bubu tuh respect sama diri sendiri, pengen healing gitu ya, memulihkan diri sendiri dengan cara mengaktualisasikan bakat-bakat yang udah Allah titipkan. Karena memang itulah cara Bubu pulih gitu, dengan cara activated behavior, dengan cara mengambil tindakan nyata gitu, dengan cara berbagi gitu. Jadi teman-teman jangan ragu buat menggunakan dan mengaktualisasikan em, kemampuan teman-teman, potensi teman-teman, kayak gitu. Mm-mm. Kayak gitu, thinking juga jangan sampai overthinking terus. Kayak gitu kira-kira ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman buat mulai start action gitu. Walaupun berat banget pastinya. Nah, dan teman-teman, Bubu pengen ngetin lagi bahwa proses healing itu tidak linear, tapi spiral ya. Jadi lingkaran spiral kita tuh pasti bakal melalui 4 fase ini, tapi mungkin starting point-nya berbeda gitu yang mulai dari talents yang paling sesuai dengan diri kita kayak gitu jadi secara mau nggak mau sebenarnya sih pada ujungnya semuanya ini pasti kita lalui ya gitu cuman untuk starting pointnya yang mana dulu sih yang harus kita fokuskan
Jadi sekali lagi, ibu, you are not broken, you are just misaligned. Kalau bertahun-tahun ini mencoba metode healing ini itu yang lagi ngehits gitu, yang lagi ngetren, ikutan-ikutan teman, misalnya ya, ikutan journaling, ikutan apa metode apa gitu ya, yang lagi ngehits gitu. Tapi kok ternyata orang lain berhasil, aku enggak ya, jadi ngerasa gagal sendiri. Kayaknya aku tuh ada yang salah ya sama diri aku. Semua orang berhasil, tapi kok ke aku nggak ngefek ya gitu. Kenapa buat semua orang journaling tuh kayaknya menyenangkan banget, buat mereka ngaruh banget. Tapi kok kalau aku jadi bikin burnout ya gitu. Atau misalnya kayak hipnoterapi ya yang pernah tadi Bubu cerita juga, kenapa ke orang lain kok ngaruh sih, kok ke aku enggak ya, kayaknya ada yang salah sama aku. Nah ternyata ini jawabannya, kita tuh bukan kita yang salah, bukan kita yang gagal gitu, tapi memang kita punya keunikan itu Bu, kita punya masing-masing kita tuh berbeda dan itu adalah cara Allah berkomunikasi sama kita gitu. Kita tuh beda dan Allah yang paling tahu caranya gimana. Dan emang bener banget bahwa ketika kita mencari tahu, ya cari taunya berarti bertanyanya langsung ke Allah gitu. Cara bertanya ke Allah gimana? Dengan cara berdoa, ngobrol sama Allah, dan cara Allah ngejawabnya adalah dengan Quran ya. Dengan semua di Quran ada jawabannya. Kayak gitu. Stagnan di satu fase lama itu bisa ya Bu, bisa bisa juga ya. Gitu waktunya pasti berbeda-beda. Ini Bubu thinkingnya luar biasa ya. Lama banget, apalagi kalau yang sekarang kerasa tuh konteksnya tuh bener-bener luar biasa banget ya. Yang kemarin Bubu sharing itu, ke-trigger apapun, konteks Bubu tuh langsung pasti langsung ke masa lalu dan langsung, kok ini kejadian lagi sih gitu. Padahal tuh beda konteks, beda orang, beda kondisi, tapi selalu konteks itu membawa terus masih kuat banget dan itu yang pelan-pelan Bubu latih buat dihaluskan lagi konteksnya daripada cari-cari kesalahan masa lalu, lebih konteksnya ini lebih ke eh, mencari kebijaksanaan dari apa yang sudah berlalu. Kayak gitu. Kita semua punya prosesnya. Oke, terus lanjut sedikit lagi. Nah, ini ya yang kemarin kita udah bahas juga. Ujungnya adalah nafsu mutmainah karena mengantarkan kita pada pertemuan pada Allah. Nah, yang kemarin juga, Bu mau ngingetin bahwa talent based tazkiyatun nafs itu sholat sebagai grounding, membawa diri ke masa kini sebagai fondasi fisik dan spiritual. Kemudian talent realignment yang A3 itu yang terakhir, yang akan mengantarkan kita kepada growth ya, pertumbuhan kita, peningkatan kapasitas diri. Balik lagi ke ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena Bubu seneng banget ternyata dapat banyak testimoni dari kelas kemarin, dari sharing session yang sesi kemarin tuh ternyata banyak yang akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda di sholatnya. Karena sekarang tuh lebih diniatkan untuk healing, untuk ngobrol sama Allah, untuk menenteramkan amigdala yang terus-terusan ada di survival mode gitu ya. Jadi ada rasa baru gitu ya di sholatnya, Masya Allah. Nah, kemarin ya juga ya, ternyata ada 4 pilar juga dalam sholat itu yang menjadi P3K, pertolongan pertama pada saat ke-trigger gitu. Nah, kenapa Bu? Tadi kok satu duanya kelewat ya, gitu kan? Wadduha walaili idza saja. Nah, ternyata ini juga ada sesuatu yang menarik teman-teman. Kapan waktu terbaik kita untuk grounding, ya, untuk mengembalikan energi kita gitu ya, untuk terkoneksi sama Allah demi waktu duha dan demi waktu malam ketika sudah sunyi. Mari kita simak. Nah, duha itu setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur, eh, waktu cahaya matahari sepenggalah ya katanya, panas mulai naik. Terus juga prefrontal cortex kita aktif, yang membuat keputusan, tindakan. Terus kortisolnya tinggi, artinya kita berenergi, motivasinya tinggi, dopaminnya tinggi, semangat banget buat beraksi, bergerak, mencapai sesuatu. Terus produktivitas tertinggi, motivasi tertinggi, itu semua ada di waktu duha. Nah, teman-teman kira-kira waktu duha ini berarti cocoknya untuk talents yang mana? Thinking talent, striving, influencing. Iya, dua awal juga bisa, betul. Kira-kira cocoknya yang mana nih? Kalau kayak gini karakteristiknya.
kayak semua ya Bu relating, ya. striving. Kayak yang semua ya. Soalnya Coba. kayak keputusan masuknya bisa ke yang thinking ya. Terus Betul, energi betul. motivasi orang-orang striving juga Bu, itu Betul. kan ada pencapaian Mhm, juga. Terus mhm. dopamin tinggi, apa kortisol, terus peak productivity motivasi tinggi. Iya sih Bu. Kayak masuk semua, tapi nggak tahu Masuk ya. semua. Coba ya, kita coba lihat. Iya betul sih, masuk semua. Coba kita lihat yang mana yang paling cocok. Ternyata striving dan influencing. Gitu. Coba ibu-ibu yang striving influencingnya kuat, kira-kira waktu paniknya di duha, ibu-ibu tuh disiplinnya tinggi, konsistensinya tinggi, tapi anak-anak susah banget dibanguninnya. Terus waktu sudah semakin menunjukkan, aduh sebentar lagi masuk sekolah gitu kan, belum bikin sarapan dan lain sebagainya, panik akhirnya gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu ya yang terjadi di waktu duha ya. Maka groundingnya tuh cocoknya ternyata ini ya, waktu duha gitu. Jadi sebelum ketegangan itu memuncak gitu ya, atau misalnya activator achievement itu kan pengen bikin to-do list sebanyak-banyaknya hari itu ya. Maka sebelum kita melakukan semuanya itu, sebelum kita bergerak, sebelum kita berdampak, ada baiknya kita lapor dulu nih ke pusat ya dengan sholat duha gitu. Kita minta petunjuk dulu em, supaya dibimbing gitu. Duha itu setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur ya, Mbak Titin. Nah, mengapa cocok untuk kita? Energi pagi selaras dengan energi natural kita ya. Si striving dan influencing ini kan, semangat banget gitu ya, pengennya bergerak gitu. Saat kita paling bersemangat untuk action, saat kita siap untuk bergerak dan mengubah, dan sholat duha ini bisa menjadi praktek pagi mengalihkan energi aktivasi pada Allah. Jadi yang energinya besar banget kan ya luar biasa ya orang striving dan influencing ini. Jadi dipakainya tuh pertama kali untuk ngadep dulu sama Allah gitu ya. Diadepin dulu sama Allah, minta bimbingan supaya apapun yang dikerjakan hari ini itu dibimbing sama Allah gitu dalam pengawasan Allah, dalam pembimbingan Allah gitu. Nah, terus yang menariknya tadi kan duha ya. Terus yang kedua itu ternyata walaili idza saja dan demi waktu malam ketika sudah sunyi. Berarti kan pas orang-orang udah tidur ya lagi nyenyak-nyenyaknya yaitu sepertiga malam terakhir dan waktu itu disunahkan untuk qiyamul lail ternyata ya. Kita boleh sholat tahajud di situ, sholat taubat, istikharah, dan lain sebagainya ya. Sholat di sepertiga malam terakhir. Waktu kegelapan, tidur, hening, otaknya tuh limbik sistemnya aktif, feeling, connecting. Nah, udah kebayang ya ini cocoknya sama siapa ya. Energi tubuhnya kalem, introspektif, hormon melatonin tinggi, cocok untuk tidur, refleksi. Terus psikologinya peak spiritual intimacy, deep reflection. Maka ini cocok banget untuk mereka yang relating dan thinkingnya tinggi juga. Tuh, keheningan sempurna untuk refleksi, waktu ketika pikiran paling jernih, energi yang cocok dengan kebutuhan spiritual dan tidak ada distraksi eksternal. Bisa dicoba, mungkin bangun 1 jam sebelum subuh gitu. Atau kalau mungkin baru pemula setengah jam sebelum subuh gitu ya. Boleh dicoba Qiyamul seminggu aja dulu dan coba rasain gimana dampaknya gitu. Nah, Bu pengen cerita em, em, yang bubu ya, yang berdasarkan pengalaman bubu ya, karena kalau misalnya nggak relate kan susah ya nyerita ini ya. Cuman ini berdasarkan pengalaman bubu nih. Kalau bubu kan kayak gini nih ceritanya si peta bakatnya. Teman-teman bisa lihat eh, sebarannya tuh berarti paling banyak kan di thinking ya. Nah, coba kita lihat di thinking ada 6, merahnya 3, terus ada 2 di relating, 2 lagi di influencing. Jadi kalau dihitung-hitung tuh ya thinking relatingnya ya yang paling banyak gitu. Untuk kalau berdasarkan ini. Nah, connectedness juga kan tinggi ya nomor 1 ya. Nah, cocoknya berarti kan Kia Mulail ya. Eh, dan tahu nggak sih teman-teman, Bubu tuh nggak pernah bisa Kia Mulail kan, karena susah banget buat bangun tidur tuh sebelum subuh tuh susah banget ya. Ya Allah, Masya Allah, mungkin terlalu banyak dosa ya. Susah banget, tapi belakangan ini dipaksain dan ini udah jalan entah bulan keempat atau kelima buat tahajud, refleksi, belajar dan lain sebagainya. Dan itu tuh bener-bener nggak nyangka banget ternyata em,
apa namanya efeknya ke proses healing itu lebih tenang banget ya, lebih tenang, kayak lebih berdaya gitu, lebih berenergi gitu, lebih terkoneksi sama Allah gitu. Ih, Masya Allah deh pokoknya ya, ternyata bisa sampai kayak gitu gitu. Terus baru ngeh, oh iya ya kan selama ini merutinkan itu tuh ternyata ngaruh banget gitu ke proses healing kita gitu. Menyerap energi dari malam. Itu kalau misalnya bicara tentang energi ya, Bubu juga lupa kayak ada yang bahas tuh. Zuhur apa energinya, asar apa gitu kan beda-beda ya. Nah ternyata kita cocoknya energinya di sini nih kalau Bubu gitu. Tapi gimana? Iya betul Mbak Laila. eh iya tertampar banget ya Mbak Is. Bubu tuh bener-bener orang yang susah banget sholat tahajud. Sampai akhirnya tertampar sebuah pernyataan bahwa kalau kamu nggak pernah sholat tahajud berarti kamu tuh kurang kurang sulit ujiannya gitu ya. Atau kamu belum merasa kesulitan banget kalau kamu belum sampai bangun sholat tahajud gitu. Padahal Bubu tuh udah ngerasain sulit banget tapi kok masih susah ya sholat tahajud. Akhirnya action, dipaksain ya. Dipaksain dan ternyata Masya Allah ternyata Allah mudahkan gitu karena memang ya ini bakat-bakatnya benar-benar tersalurkan banget pas Qiyamul itu pas di waktu-waktu itu tuh. Nah kita lihat contoh yang beda lagi. Ini suami Bubu, relatingnya tinggi banget tapi di yang lain-lainnya juga seimbang nih. Dia seimbang di influencing juga ada, di strivingnya ada juga, kan Bubu nggak ada sama sekali striving ya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini memang berarti butuh dua-duanya ya, gitu. Qiyamul iya, buat relatingnya, sama duhanya iya juga buat ngalamin ini loh, communication, WOO, responsibility, belief kan yang hyperaktif banget ya. Pengennya bantu orang terus, pengennya bergerak terus, pengennya menginspirasi terus gitu kan. Pengennya bertemu orang baru terus-menerus gitu kan. Kalau suami Bubu kan seperti itu. Maka sebelum melakukan hal-hal itu diademin dulu lewat duha gitu dan malamnya untuk memperkuat relasi dengan Allah diademin lagi lewat qiyamul lail gitu kira-kira. Masya Allah kayak gitu. Oke udah ini kayaknya terakhir deh. Terakhir, Bu mau ngingetin bahwa Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya dan kita insya Allah pasti sanggup karena udah dikasih alatnya sama Allah dan proses healingnya adalah seumur hidup. Bukan zero trauma, tapi kapasitas diri yang lebih besar gitu ya. Kemudian kita coba transformasi F3 menjadi A3 dari survival mode jadi growth, jadi resilience, dan goalnya bukannya imunitas, bukan nggak pernah ke-trigger sama sekali, tapi growth. Setiap kita ke-trigger, saat itu juga kita yakin bahwa jiwa kita pasti akan menemukan kapasitas yang lebih tinggi lagi. Kayak gitu. Oke, Teh Ismi, kita masuk tanya jawab. Ya. Ya nih, mumpung Mm-mm. ada waktu ya untuk Mm-mm. tanya jawab, teman-teman boleh langsung. Oh, udah ada yang raise hand nih. Mangga, nanti yang pertama Mbak Yusi, kemudian dilanjutkan sama Mbak Laila. Ya, Mbak Yusi, mangga boleh di open mic sama kameranya dinyalain. Oh iya nih Kita sebelum langsung tanya. sebelum Mbak Yusi mau di reminder juga bahwa ini adalah safe space ya. Jadi apa yang ada di kelas ini untuk di kelas ini aja gitu ya. Jadi bukan untuk maksudnya rahasia kita gitu ya. Kalau ada yang curhat-curhat itu. Dan kita setara di sini, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi boleh berbagi juga insight-nya gitu, sharingnya juga, dan respect dan empati dengan cara tidak menceritakan detail trauma siapa atau apa yang dirasain secara mendetail, tapi generalnya aja secara umum untuk menghormati progres healing masing-masing teman-teman. Gitu. Mangga, Mbak Yusi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya afwan ya Bubu karena tidak bisa open kamera, Iya, terkendala Mbak Yusi. sinyal kalau open kamera. Iya, mangga. Ya, Masya Allah banget apa materi hari ini tuh bikin rembai kalau kata Sunda Maya. Ciramba, Ternyata Ibu ya. ternyata itu ya maksudnya ada banyak hal. Oh, ternyata bukan aku nggak bisa. Ternyata ada mungkin ada luka, ada trauma yang aku merasa sudah sembuh. Ternyata itu masih mengendap di dalam diri sebetulnya. Jadi Mhm. mungkin harus proses berusaha lagi ya supaya itu benar-benar menjadi sembuh. Nah, untuk pertanyaannya sedikit penasaran begini.
Mungkinkah di dalam peta bakat itu kan ada yang hitam-hitam itu ya Bu ya, maksudnya eh, kita tidak ada potensi besar di situ. Betul, betul. Mungkinkah itu apa namanya tertutup oleh trauma yang kita miliki? Jadi misalkan sebetulnya kita di situ apa potensinya, tapi saking banyaknya luka, saking banyaknya trauma, kita jadi tertutup, terhalang. Ketika melakukan asesmen itu ternyata menjadi hitam gitu. Mungkinkah seperti itu? Itu aja sih pertanyaannya. Penasaran dengan itu soalnya. Terima kasih banyak. Jazakillahu khair. Wah iya, Ki. Terima kasih Mbak Yusi. Aduh, Masya Allah, deep banget ya. Jadi, eh, tujuh terbawah ya, apakah itu terkoneksi juga dengan trauma gitu ya? Iya, betul banget Mbak. Ini benar banget ya. Jadi kayak misalnya nih, Bubu tuh kan dua kali talent mapping tahun 2017, kalau nggak salah 2018 ya. Terus sekarang, dulu tuh empati Bubu tuh nomor 7 ke bawah deh ya, entah nomor 34, 33, pokoknya parah banget ya. Sampai, ya Allah nih, seorang ibu, tapi nggak punya empati kan, ya Allah gitu ya. Kayak menghakimi diri sendiri, kok segitunya banget ya gitu. Nah ketika menyadari awareness ini adalah ketika ngobrol sama mama, kebetulan mama juga empatinya rendah juga waktu itu berdua kan sama mama. Ngobrol gini gini gini. Iya, aku tuh nggak pernah baper sih kalau Nin gak empati sama aku gitu ya. Kalau eh, kayak kita lagi kesusahan tuh nggak ada empatinya atau kayak ngucapin iya sabar ya gitu tuh. Tapi aku tuh udah ngerti karena Nin empatinya kan rendah ya waktu kita talent mapping itu. Jadi ya udah is okay gitu. Terus dia cerita. Iya, soalnya kan itu tuh untuk melindungi diri aku gitu. Kebayang gak sih kalau empati aku tinggi, terus apa namanya dulu aku ujian kehidupannya luar biasa gitu ya. Kan itu empati itu menyerap emosi banget ya. Misalnya sedih tuh bisa sedih banget gitu kan, kecewa bisa kecewa banget gitu. Oh iya juga ya, ternyata mungkin itu mungkin untuk sebagai shadow talents kita sebagai talent apa survival mode itu loh untuk melindungi kita gitu ya. Dan akhirnya di tahun ini Bubu tuh assessment lagi si empatinya itu di mana ya? Bentar. Ini bukan ini aku ya. Bentar. Empatinya tadi putih, jadi putih. Ini Bubu bukan sih? Ini Bubu kan? Iya. Empatinya tuh tadinya hitam terus sekarang jadi putih. Nomor 16 apa kalau nggak salah ya. Jadi itu berpengaruh juga. Tapi teman-teman tahu nggak sih dengan empati putih ini Bubu bersyukur juga karena jadi perasaan emosi Bubu tuh walaupun ke trigger tuh nggak teraduk-aduk yang parah banget tapi mungkin yang teraduk-aduk tuh thinkingnya karena merah semua gitu. Atau banyak juga teman-teman yang competitionnya akhirnya lemah karena merasa mungkin trauma dulu tuh kayak sering dibanding-bandingin sama orang tua ya atau kita pernah juga mengalami momen di mana membandingkan diri sama orang akhirnya jadi ngedown. Akhirnya udah deh aku tidak mau lagi membandingkan diri aku sama orang lain. Akhirnya kompetisinya jadi hitam itu banyak juga Bubu dapati di ibu-ibu kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh gitu si trauma ini. Jadi bisa jadi ketika sudah melakukan proses healing, kemudian asesmen lagi bisa jadi loh. Ternyata itu potensi kita naik ke atas gitu. Bisa banget gitu. Masya Allah. Semoga menjawab ya, Mbak Yusi ya. Ternyata dipengaruhi juga gitu sama trauma kita. Ya, ya. Mungkin lebih baik ya kalau apa sepertinya kalau sudah merasa berproses gitu, sudah merasa lebih baik mungkin asesmen lagi ya, Bu ya, Kalau biar misalnya, merasa lebih. boleh. Kalau penasaran ya, Pak, oh, boleh, boleh. Gitu. Iya, iya. Karena merasa apa ya, sebetulnya kan asesmen tahun lalu itu thinking dan relatingnya tinggi. Tapi kok Mm-mm. kayak di Indonesia juga kayaknya juga sepertinya ada yang dominan. Tapi melihat di hasil yang tahun lalu itu, wah ternyata itemnya lebih dominan di influencing nih, gitu. Hmm, Wah, kayaknya mungkin memang ada trauma yang tanpa disadari belum sembuh 100% iya, gitu, sehingga menutup mempengaruhi. itu gitu. Mm-mm, betul, Mungkin betul. akan diusahakan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya, Terima siap, kasih Mbak Yusi. jawabannya, Terima Bu. kasih. Barakallahu fi. Ya, selanjutnya siapa ya? Taismi. Yang tadi, yang kedua ada Mbak Laila tuh. Mbak Laila, maaf ya Mbak, Mangga, salah Mbak sebut Laila. nama. Mangga Mbak.
Mangga, Mbak. Assalamualaikum, Masya Allah. Materinya luar biasa banget, gak bisa berkata-kata saya. Insya Allah, Mbak Laila. Ya, mm-mm. Meskipun datangnya Insya Allah, terlambat ya, tabarakallah. tapi apa ya, bisa langsung paham ya arahnya kemana dan memang harus menyimak susulan gitu. Sebelum nanya nih, izin mengalirkan rasa sedikit ya. Dari dua sesi ini tuh, saya bersyukur banget karena sebagai praktisi juga pernah ada di titik yang hampir menyerah dalam arti karena perjalanan spiritual dengan adanya luka batin yang sangat luar biasa itu membuat saya tuh kadang kayak masa sih ini bakat saya kenapa ekspresinya jadi seperti ini yang berkebalikan itu ya sehingga saya jadi nggak berdaya dan saya kayak udahlah nggak usah bakat-bakatan udah nggak usah percaya ini kayaknya seperti itu Iya, iya, tapi iya. semakin saya menghindar justru setiap hari itu semakin menunjukkan bahwa ya emang ini kamu gitu ya emang semakin kerasa bahwa bakat itu melekat dalam diri aku gitu loh maksudnya. Dari situ mulai mencari sampai 5 tahun perjalanan pun sampai Masya Allah ya terjawabnya di kelas bubu ini termasuk Insya tentang Allah. La haula trauma. wa la quwata illa Iya, dengan perasaan trauma yang dalam itu kan sering membuat kita tuh ngerasa kayaknya cuman aku yang paling menderita sedunia ini gitu kan ya. billah. Ya, betul, betul, betul. Iya itu sehingga apa ya ngerasa bahwa setiap hari itu ya dulu 2024 akhir aku tuh sudah kayak meniatkan, mentekadkan gitu ya, beresolusi 2025 aku niat untuk sembuh, niat untuk pulih 100% kayak gitu kan ya. Aku udah capek dengan kondisi yang seperti ini baik secara fisik maupun mental gitu kan. Ternyata jatuhnya sama lagi kayak tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Sampai aku berpikir kayaknya aku nggak bisa sembuh kayak gitu. Sudahlah, mungkin aku seumur hidup akan seperti ini gitu. Ada di titik itu di mana dalam kondisi yang bersamaan juga kita berperan sebagai uh, people helper gitu kan ya. Ya. Sebagai orang yang membantu orang lain gitu ya. Itu pun sehingga kayak wah nggak karuan nih kayaknya aku nggak cocok kayaknya aku apalah aku gitu ya. Nah alhamdulillah setelah di kelas bubu ini akhirnya yang paling mengena itu adalah ternyata memang tidak linier gitu. Dan hikmah yang bikin aku kayak terharu banget ya. Akhirnya bisa bersyukur di minggu-minggu belakangan ini ya habis kelas bubu. eh, Hikmah dari ujian ini adalah membuat semakin dekat sama Allah gitu loh. Sampai akhirnya aku udah bisa mencapai yang alhamdulillah ya Allah gitu loh. Yang itu sebelumnya kayak nggak akan kayak hanya dongeng gitu loh ibaratnya. Masya Allah. Itu ya yang aku rasain jazakillah khair ya materinya Bu Masya Allah Yaki, gitu ya. Masya Allah. La haula wa la Nah, quwata illa ini ada di pertanyaan yang sebenarnya sederhana sih tentang sholat tahajud. Tadi kan ada kalimat Bu bilang bahwa kalau kamu belum bisa tahajud berarti kurang sulit ujiannya itu ya. Nah, bagaimana ketika kita melihat misalkan pasangan nih ya, yang kita kayak menuntut gitu ya, Bu ya, menuntut karena bakat-bakat kita juga ya. Eh, Terus ada prasangka nih akhirnya ya dengan bakat tinggi kayak gitu-gitu ya. Eh, jadi bingung kadang gitu ya. Kita bingung kadang menyemangati dengan apa sih namanya tadi? Karena kata-kata bubu itu pernah terngiang di batin aku gitu loh, gitu kan. Nah, itu bisa nggak bubu dijelasin lebih jelas lagi gitu ya? Karena aku kayak masih agak-agak kurang gamblang gitu ya dengan kalimat itu yang harapannya aku bisa punya sudut pandang yang lebih apa ya tentang kata-kata bubu yang barusan maksudnya. Ya, ya Mbak Laila. Ya, semoga bisa dipahami ya terlalu panjang kayaknya. Jazakallahu Ya, khair. oh iya Kim, Mbak Laila terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi tadi ya ada statement kurang sulit ujiannya. Jadi sebenarnya tuh gini, Bubu pernah dengar juga dari kajian atau apalah ya, quotes atau apa yang orang input kan suka baca-baca quotes tuh ya. Terus ada pernah waktu itu tuh baca katanya kalau kamu sulit sholat apa bangun buat sholat tahajud, berarti kamu tuh ngerasa ya hidup kamu tuh ya baik-baik aja gitu, kayak kurang sulit ujian kamu gitu. Makanya sampai sholat tahajud aja tuh susah banget bangunnya. Padahal di sholat tahajud itu, di Qiyamul Lail itu, Allah tuh lagi deket-deketnya sama kita loh gitu kan, lagi turun ke langit yang paling deket sama kita loh. Dan kita tuh lagi
merasa kesulitan banget. Masa sih kok nggak bisa bangun buat minta bantuan langsung sama Allah? Ini kan Allah lagi deket banget gitu. Oh mungkin yang ada di persepsinya berarti kamu kurang ini nih kan. Berarti ujian kamu kayaknya masih kerasanya kurang sulit kali ya sampai nggak bisa diusahakan sampai kayak gitu gitu sampai bangun kayak gitu sih Mbak Laila dan itu tuh buat aku si quotes itu tuh nampar banget gitu ya. Namparnya kenapa? Karena kayak terus-terusan mohon sama Allah ya Allah aku udah nggak sanggup lagi, aku udah nggak tahu gimana caranya, pokoknya bantuin aku ya Allah, aku udah pengen banget sembuh gitu ya, nggak pengen ke-trigger terus, tolongin dong ya Allah. Udah seputus asa itu loh Mbak Laila aku tuh, tapi kok sholat tahajud nggak bisa bangun-bangun juga, itu kan berarti seputus asa itu kayak cuman sampai di mulut aku aja apa gimana gitu kan. Akhirnya aku menghayatinya kayak gitu, akhirnya dipaksain. Aku udah putus asa banget, udah di ujung tanduk banget. Udah deh, kayaknya satu-satunya yang belum dicoba nih, kayaknya sholat tahajud nih, gitu kan. Udah kira sholat tahajud, dan ngerasa bahwa di situ akhirnya perubahan tuh baru muncul gitu ya, terjadi gitu. Karena ketika kita meminta keteguhan hati kan di Al-Quran juga disebutnya di Qiyamul Lail itu ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan untuk pasangan itu memang susah banget mengubah orang lain ya, karena yang bisa kita ubah itu kan hanya diri kita sendiri ya Mbak ya. Nah, dalam konteks pasangan dan anak, kalau anak kan masih kita bisa pengaruhi ya Mbak ya. Nah, kalau untuk konteks pasangan ini satu-satunya yang Bu andelin banget sih doa ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada unek-unek pengen si ayah berubah gitu ya, tapi diomongin belum bisa, doa sih senjata kita ya para istri gitu. Minta tolongnya ke Allah biar nanti Allah yang bukain hatinya, pikirannya gitu. Kalau misalnya pun belum dibukakan ya berarti itu ya kata Allah belum saatnya gitu ya. Oh ya udah gitu. Dan dengan responsibility-nya Mbak Laila kan kayak rasanya kok suami aku nggak bisa bangun juga ya, kayak merasa tanggung jawabnya Mbak Laila juga mungkin ya gitu. Dan itu valid gitu Mbak. Bakat Mbak memang membuat yang kayak gitu. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Mbak Iya, Laila ya. iya. Bubu dikit lagi boleh nggak? Kalau jatuhnya di orang seperti kita yang sedang proses healing, memang itu kayak deep banget gitu ya. Bagaimana dengan orang yang kayak hidupnya baik-baik aja gitu kan? Apalagi kita kita hidupmu kurang sulit gitu ya. Eh, di mana ujianmu kurang berat gitu. Di mana itu kan sesuatu yang memang dihindari banyak orang nih ya, gitu kan. Nah, itu gimana Bu kalau jatuhnya di orang yang ya hidupnya kayaknya baik-baik aja. Nah, iya Nggak- Mbak, kalau Gitu, kalau gitu yang gimana Bu? aku yakini Sawang Sinawang tuh bener adanya sih Mbak. Jadi bener-bener emang selalu kejadian banget kita ngelihat orang hidupnya baik-baik aja, tapi pasti orang itu tuh diuji sih Mbak, nggak mungkin enggak. Tapi kita nggak kelihatan aja, kita nggak ngelihat dan mereka tuh terlalu pandai untuk menyembunyikan itu gitu. Tapi sebenarnya pasti ada gitu. Dan walaupun nggak baik, walaupun kelihatannya baik-baik aja, mereka juga nggak nyadar. Kita juga kan nggak tahu ya koneksinya dengan Allah tuh kayak gimana gitu. Nah mungkin Hmm, mereka juga nggak nyadar, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi ya, wallahu ya, ya. alam gitu kalau bicara bicara tentang konteks orang lain kayak gitu sih Mbak. Ya, Jazakallah khair. Mbak Iyaki silakan. Tadi ada Mbak Sonia angkat tangan. Saya mau Mm-mm. konfirmasi dulu sebelum ke Mbak Yulida ya. Mbak Mm-mm. Sonia jadi tanya nggak kira-kira? Atau sudah Boleh terjawab? nggak? Masih ada nggak waktunya? Aku takut udah lewat nggak, Bubu? Iya ya, kita sekalian konfirmasi ya ke Bubu ya. Mm. Tadi. Kebetulan udah jam Mm. 10 lewat 4. Nah, Mm. apakah Bubu berkenan mungkin kita perpanjang atau gimana? Atau kita nanti Sampai lanjutkan? Hmm? sampai 10.15 aja mungkin ya. Oke, Time ya. siap. Kita 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 ini ya, kita targetin sampai 10.15 ya. Oke, Ya. sampai 10.15 Iya, mangga. iya. Jadi Mbak Yulida punten Mbak Sonia dulu nggak apa-apa ya. Tadi Raisen setelah Mbak Laila. Mbak Mangga. Mbak Sonia ya. Yulida dulu ya, mangga. Terus ini, Ya, Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh, Bubu Ahza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih energi yang dibagikan pagi ini. Aku merasa sangat bersyukur bisa bertemu online sama Bubu Ahza akhirnya. Dan Ya Allah. memang apa yang diceritain benar ya gitu ya. Banyak banget sih pagi ini rasanya dapat insight dari Bubu. Terima kasih banyak. Yang mau aku tanyakan gini Bubu. Eh, Kalau orang stagnan dan
Gimana ya? Kalau dari tadi tuh aku melihat ilmu ini tuh memang mendekatkan kita untuk kepada cahaya gitu kan, kepada Allah. Jadi bisa ngebuka lagi tuh si shadow-nya trauma, sehingga kita bisa menerima cahayanya Tuhan gitu kan. Cuman kan ada beberapa orang yang mungkin belum memiliki privilege kesadaran itu, satu. Lalu ada orang yang mungkin ya kita-kita di sini adalah orang-orang yang sudah memulai perjalanannya gitu dan berusaha untuk bisa konsisten dan terus bertumbuh. Bagaimana dengan orang-orang yang stuck ini, yang belum punya kesadaran dan masih sulit untuk memulai, bahkan kalau memulai mereka udah menilai dirinya itu nggak bisa gitu. Eh, si perfeksionisnya nih Bubu, tadi tuh aku ngeliat kayaknya orang yang di striving ya, perfeksionis Hmm, banget sehingga membuat mereka kalau udahlah, kalaupun gue mencoba juga gue nggak bisa gitu. Kalaupun aku udah ngerasa nggak layak ketemu Tuhan, mungkin juga ada orang yang di situ ya Bubu, kayak udah aku pendosa banget, kayak aku nggak layak lah untuk menerima ampunan atau di buku, udahlah, udah depresi banget gitu Bubu. Nah, eh, untuk orang-orang yang seperti ini dan memang mereka belum belum terpapar terpapar privilege untuk ke profesional, apalagi untuk talent mapping. What do you suggest gitu, Bobo, untuk hmm, mereka yang seperti ini? Apa yang bisa kita bantu untuk mungkin membuat mereka mulai jalannya untuk Masya mendapatkan Allah. cahaya ini? Terima kasih, Bobo. Masya Allah. Sama, komunikasi. Mbak, dugaan aku nih kayaknya influencing banget ya, kalau Mbak Sonia tuh ya. Dari pertanyaannya juga udah kelihatan ya apa ya apa yang bisa aku lakuin gitu ya supaya bisa berdampak gitu. Nah, jadi gini, ini juga pertanyaan yang benar-benar buku bikin overthinking juga beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya gini, gimana kalau misalnya trauma ini kan sebenarnya spiral ya, dan alhamdulillah kita dapat privilege untuk mengimani itu bahwa Quran juga Rasulullah SAW ketika di awal kenabian itu kan susah ya, tapi yang namanya terus apa nantinya tuh ada perang segala macem gitu ya. Tapi kan mereka bisa lebih hebat ya, bisa lebih kuat gitu kan. Perang itu kan sebenarnya harusnya kan si tantangannya lebih kuat dong, lebih banyak dong daripada ketika mereka melawan kaum Quraisy ya waktu di Mekah gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang lebih berat itu kan pas di Mekahnya ya, waktu ngalamin fitnah, diejek segala macam, ditinggalin itu sebenarnya yang lebih berat itu yang dirasain Rasulullah. Maka ini yang kita imani tadi sebenarnya yang awal itu memang lebih sulit dan nanti di akhir itu lebih mudah gitu kayak gitu. Nah, spiral gitu kan. Nah, kita dapat privilege itu sekarang, kita dapat hidayah bahwa Quran itu mengajarkan bahwa healing itu spiral gitu kan. Resiliensi kita yang akan terus naik, growth gitu ya. Kita tazkiyatun nafs menuju nafs mutmainah. Terus gimana dong orang-orang yang nggak tahu itu? Terus gimana mereka yang ateis? Terus gimana mereka yang non-Islam? Mereka yang nggak bisa tahu ini, nggak bisa kepapar ini. Kasihan dong mereka tuh kan ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya ngerasa kalau gitu gue hidup kagak ada gunanya, udahlah udahan aja gitu kan ya. Dan akhirnya banyak yang seperti itu memutuskan untuk ateis, nggak mau percaya lagi sama Tuhan, nggak layak lagi karena dosanya udah kebanyakan, udah aja lah sekalian nggak usah beribadah lagi, kan kasihan ya. Dan itu tuh bener-bener loh membuat Bubu tuh agak terguncang, gimana ya terus kalau misalnya eh, nggak kita nggak tahu ya gitu, mereka nggak tahu ya kan kasihan banget gitu. Nah, dalam positif Islamic Psychology yang Bubu pelajari di semester ini, kita diturunkan di bumi itu kan tugasnya sebagai khalifah ya, khalifah di bumi. Tugasnya khalifah itu ada tiga, Mbak. Yang pertama Hmm. itu perfecting ourselves, yang kedua itu perfecting others, dan yang ketiga itu perfecting the environment. Yang pertama itu perfecting ourselves. Jadi memang tugas kita di bumi ini adalah eh memper menyempurnakan jiwa kita menuju nafsu mutmainah gitu kan. Dan ya nggak mungkin dong menyempurnakan kalau kita dikirimnya atau diciptainnya udah sempurna, nggak ada masalah. Kan untuk mencapai nafsu mutmainah ini berarti dari bawah kan. Berarti memang kita diciptakannya itu ya memang tempatnya ujian gitu di dunia ya.
gitu kan. Nah, jadi tugas kita itu ya terus-menerus sampai akhirnya dipanggil Allah itu ya menuju nafs mutmainah itu. Itu pertama yang kita harus yakini gitu kan. Nah, sambil berjalannya menuju kita nafs mutmainah ini, sambil kita udah punya kesadaran ini, tugas kita selanjutnya adalah perfecting others kan. Others ini bisa keluarga terkecil kita dulu nih, lingkup terkecil, terus keluarga besar, terus umat kan ya di masjid atau komunitas-komunitas kita dan environment akhirnya yang lebih besar lagi. Nah, di positive psychology ini juga disebutkan inner talk, terus tuh ada output-output dari luar. Dan kalau bicara tentang output-output dari luar, kita ketemu di media sosial, televisi, banner-banner di jalan, itu tuh yang namanya pesan negatif itu udah jauh lebih banyak daripada pesan positif gitu kan. Maka yang namanya anak-anak tuh udah nggak heran lagi mereka ngelihat perempuan-perempuan yang auratnya diumbar-umbar gitu misalnya ya, atau film kartun yang bunuh-bunuhan, tonjok-tonjokan tuh udah biasa banget buat anak-anak kita gitu kan. Jadi udah menormalisasi yang sebenarnya nggak normal gitu. Itu karena saking pesan negatifnya itu udah terlalu banyak gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang Mbak Sonia, maka sebagai khalifah di bumi, tugas kita juga adalah perfecting others dan perfecting environment gitu. Memang tugas kita sebagai yang alhamdulillah ada privilege dapat hidayah dari Allah ini untuk menyebarkan pesan ini, Mbak, gitu. Nah, kenapa Bubu pilih bakat ini sebagai pendekatan Bubu untuk menyiarkan trauma ini gitu ya, mensyiarkan bahwa trauma healing ini mungkin loh gitu. Kita tuh mungkin loh ada progresi trauma healing ini walaupun nggak bisa zero. Dan kenapa talents ini yang Bubu pilih? Karena Bubu tuh orang thinking banget dan orang thinking tuh butuh sesuatu yang real, sesuatu yang bisa kita raba, pegang, rasakan, dan talents ini tuh benar-benar kerasa gitu kan ya. Jadi makanya mungkin teman-teman yang thinking talents ikutan kelas ini jadi menjawab pertanyaan gitu, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan selama ini bisa kejawab di talents ini gitu. Nah, yang tadi juga yang kenapa nggak layak, aku kayaknya udah nggak pantas lagi hidup dan lain sebagainya gitu, bisa juga dijawab lewat talents ini gitu, Mbak Sonia. Kalau Bubu memilih jalan ini gitu, nah nanti Mbak Sonia boleh, kalau misalnya dengan kompetensi Mbak Sonia, dengan kapasitas Mbak Sonia itu bisa memilih aspek lain mungkin yang mau dibahas, yang mau disiarkan gitu ya sebagai jalan dakwahnya Mbak Sonia gitu. Intinya tuh kita hayo memperbanyak pesan positif untuk melawan pesan negatif ini supaya mereka-mereka yang nggak apa terkena atau apa ya nggak punya privilege ini gitu ya atau belum terpapar tuh bisa kepapar gitu loh, gimana caranya gitu loh, mereka tuh punya kesempatannya sama, punya peluang juga gitu untuk berusaha untuk pulih gitu ke arah yang lebih baik. Kayak gitu sih, Mbak Sonia. Semoga bisa eh, kejawab ya, karena memang sebenarnya semua ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu sebagai khalifah di bumi kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya, Mbak. Alhamdulillah Mbak Sonia, mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti kalau puas nanti nggak nanya lagi. Oh gitu. Iya, jadi Ya, kita ya, ya. eh, belajar ya, maksudnya nanti aku mau nanya lagi gitu karena saking curious lagi gitu ya. Mm, mm, mm. Mungkin satu lagi ya pertanyaan dari Mbak Yulida Fitri, enggak, dipersilakan. Ya, terima kasih Teh. Iya, Mbak Yulida, mangga. Ya, terima kasih ya Teh ilmunya. Masya Allah sekali. Nah, ini pertanyaan Teh kan kita groundednya tadi lewat sholat ya Teh. Apakah sholat kita itu memang spiral juga ya Teh? Kadang kita ngerasa deket, bisa ngerasa sampai nangis gitu. Tapi kadang kita kok ngerasa kebas aja, udah sholat kok cuma gerakan-gerakan sama bacaan aja, tapi nggak meresap di hati gitu. Nah ini mengembalikannya itu gimana ya Teh? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Kasih, Mbak Yulida. Iya, Mm. kalau tentang sholat ini, tentang iman ini, dekat jauh, kuat lemah, itu kan karena kita tuh lagi dalam kondisinya di nafs lawamah ya.
gitu. Di bawahnya nafsu mutmainah itu nafsu lawamah. Kebanyakan dari kita ada di sini. Nafsu lawamah itu yang terbolak-balik terus tuh, yang kadang imannya kuat, nanti kadang imannya lemah, kadang berbuat dosa, tapi abis berbuat dosa ngerasa bersalah, pengen tobat lagi gitu kan ya. Terus kita ngerasa kayak sholat kita nggak khusyuk, terus gimana ya caranya biar khusyuk gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan berarti sebenarnya bagus ya gitu. Ada kesadaran itu karena sebenarnya ada nafsu yang di bawah lagi yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah itu udah nggak kerasa lagi Mbak. Jadi udah nggak kerasa eh, bersalah lagi gitu ya, nggak ngerasain dosa lagi. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya itu. Nah, ketika kita ada di nafs lawamah ini, ya tadi itu Mbak, realign itu action gitu ya. Cara actionnya tergantung si talent ini. Kalau misalnya, kalau bubu ya, kalau yang ngaruhnya itu karena tinggi talentnya tinggi banget, maka sholat itu kayak tadabbur bacaan sholat tuh ngaruh banget buat bubu, Mbak. Bubu tuh nggak eh, kalau bahasa Arabnya aja terus nggak tahu artinya tuh kayak kita tuh kayak cuman bisik-bisik aja ya itu sebenarnya apa sih gitu kan, pada suatu hari kepo artinya apa sih, oh Allahu Akbar Allah Maha Besar, takbiratul ihram kenapa sih kok gitu tangannya, kenapa sih mata kita teh harus ngebuka, kenapa nggak boleh merem, kenapa lihatnya ke tempat sujud ya, kenapa nggak boleh kanan kiri gitu, kenapa nggak boleh sambil garuk-garuk, kenapa harus wudhu, wudhu teh kenapa nggak boleh disiram aja kulitnya, kenapa sih harus di apa namanya dibasuh digosok-gosok, kenapa sih kayak gitu gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya pengen dicari jawabannya, dan alhamdulillah pas sudah tahu jawabannya ternyata sholat wudhunya itu lebih meaningful gitu ya, karena ternyata oh ternyata kalau misalnya sholat wudhunya nggak benar berarti nggak sah, sholat aku juga nggak sah. Ih, rugi dong gitu, berarti wudhunya deh dibenerin dulu. Oh berarti kalau takbiratul ihram tuh kayak gini ya, terus matanya kenapa harus merem ya. Nah itu tuh kan sebenarnya harus kebuka ya, nggak boleh merem. Sebenarnya kan itu eh, terkoneksi juga sama tadi ya, grounding yang tadi ya, gitu. Karena ternyata kalau merem itu ya, kalau kita punya trauma, jadi semakin deep nggak sih? Jadi semakin kepikiran terus. Tapi kalau kebuka, kita kan kepaksa ngelihat yang ada di bawah ya, ngelihat si sajadahnya gitu. Jadi sadar ke bawah lagi ke masa sekarang gitu. Itu yang bubuh hayati dari kenapa harus ngebuka sih sholat itu ya. Karena ketika kita merem, coba deh, lagi sedih, sholat merem sambil nangis malah bacaannya kemana, taunya tuh kita tuh menghayati yang kita, ya aku tuh lagi kesel banget ya. Kok jadi ini ya, kenapa jadi nggak baca sholat ya, terus rokaat keberapa ini ya lupa gitu kan. Oh ternyata memang benar harus dipaksain ya ngebuka mata, harus dipaksain ya tahu artinya gitu. Balik lagi buat Mbak Yulida, berarti kita harus action ya Mbak ya, gitu, harus dipaksain ya, kayak gitu. Terima Wah, kasih Teh. sama-sama. Semoga Gimana? menjawab ya Mbak Semoga Yulida. menjawab ya dan tidak puas untuk terus belajar gitu kali ya. Sebelum ini nih Alhamdulillah semua pertanyaan udah kejawab, materi juga sudah tuntas disampaikan dan kita juga udah deket sama penghujung acara. Gimana kalau kita foto dulu? Jangan lupa Hayu, ya. kayak gimana nih ya fotonya? Di Kita boleh open open cam ya, Bu. Oh, kalau open cam baru kelihatan ya. Mhm. Iya, eh, mungkin ini stop sharing dulu ya, Teh. Oh, Ininya apa namanya? oke. Slide-nya ya. Sebentar. Gimana sih stop Nah, share? kelihatan semua nih. Udah Oh, kok, udah. udah kelihatan Oh, semua. udah. Am, boleh ya buka ini ya, buka slide-nya. Kebetulan tadi ada em, 15 ya, sekarang 14 ya, 14 orang ya. Terus gimana ngeliatnya Mbak? Ini ya, multi speaker, galeri, Iya, galeri view. galeri. Oke. Nah, tapi belum ada yang kebuka, Mbak Eri belum, Mbak Iya Lail nih, belum. Jadi dia gini, temenin kita kan berdua. kan wajib wajib nyatet ya. Jadi ceritanya wajib nyatet. Jadi sekarang kita bareng-bareng catatan kita seburuk apapun itu kayak gini ya. Ya, udah Oke, catet. Aku nggak punya apa-apa catatan kok. juga loh Nggak ini. kebaca ini dah. Jadi ini sebagai dokumentasi bahwa kita sudah mau apa Punya namanya, catatan belajar ya. punya catatan belajar gitu. Oke, siap Mbak Iki. Boleh boleh kayak Mbak Iki tuh, cuman itunya doang kalau nggak mau kelihatan wajahnya. Boleh, Mbak Lupna ditunggu, Teri, Mbak Lail, Mbak Nur. Nah, Tadi katanya Mbak Laila kelihatan nggak lagi ya? error ya. Iya, Mbak Laila Oke. nanti ya di grup aja ya. Oke, kalau gitu. Oh gitu, catatnya digital. Oke, nanti aja di grup ya kalau gitu. Oke, aku screenshot dulu ya. Satu, dua, senyum semuanya. Satu, dua, tiga.
Oke, Oke. sip. Terima kasih banyak Jazakillah khairan. Ini tuh kan Nah, ada yang suka request ada PR katanya ya, Mbak Teh. Sebenarnya ada PR, cuman kayaknya di ini PR-nya ini aja sih sebenarnya. Sebentar ya, aku share dulu. PR-nya tuh ini aja sih sebenarnya. Oh, boleh di ini masing-masing. Identifikasi tema bakat ya yang tadi, yang gue banget gitu yang mana, atau paling terdampak oleh trauma yang mana. Terus pilih fasenya yang mana kira-kira yang mau coba. Terus lakukan satu aksi kecil setiap harinya. Satu aja. Misalnya nih kalau yang relating atau thinking itu kan butuh banget qiyamul ya. Nah, coba qiyamul dalam seminggu gitu misalnya. Atau yang misalnya yang thinking tuh butuh pemahaman. Misalnya pilih satu buku, satu hari satu halaman gitu boleh. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja. Kayak gitu. Udah sih itu aja. Stop ya, stop sharing. udah itu mah yang kuliah mau mah. Boleh nanti eh Teh Neng ini ya ngobrolin ke Bubu ya. Boleh by Japri ya Bu ya untuk tes talent mapping ya. Oh iya, iya, iya. Enggak. Baik, alhamdulillah ya Oke. alamin. Kita sampai juga di penghujung acara untuk